Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di mata kuliah Manajemen Rantai Pasok bersama saya, Pak Nanang Faturrahman. Jadi, kita masuk ke topik kuliah minggu ketiga ya, kuliah week 3, yang topiknya ini adalah mengukur kinerja manajemen rantai pasok, terus kemudian rantai pasokan global, dan pengadaan dan distribusi. Baik, jadi objektif kuliah kita pada kali ini adalah mengetahui cara mengukur kinerja MRP dan integrasi MRP. Kemudian mengetahui pemberdayaan luar atau outsourcing sebagai keputusan strategis dan dapat menjelaskan elemen dasar pengadaan, e-procurement, dan analisis pengeluaran. Dapat menjelaskan strategi sistem dan proses distribusi. Nah, ini adalah objektif kuliah kita pada kali ini ya. Nah, ini kita pertama akan membahas dulu bagaimana mengukur kinerja manajemen rantai pasok. Ya. Jadi indikator kinerja utama, metrik ini yang digunakan untuk mengukur kinerja MRP. Jadi MRP itu semuanya mahasiswa saya harapkan sudah tahu ya. Dia adalah untuk mengatur ya, mengatur manajemen itu adalah untuk mengatur. Rantai itu adalah uh, seperti tali temali ya, rantai itu chain bahasa Inggrisnya, jadi dia yang berkesinambungan. Terus kemudian P itu pasok ya, pasokan. Jadi mengatur kesinambungan pasokan. Nah, ini seperti ini kita bisa ketahui pertama perputaran persediaan atau inventory turns. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya, supaya mahasiswa juga terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris ini. Cost of goods sold. Nah, ini adalah cost. Kalau semuanya saya rasa tahu ya, cost ini adalah harga dari barang yang dia jual, harga barang yang dia jual. Terus kemudian average aggregate value of inventory. Jadi yang inventory turns ini cost of goods atau harga barang yang dia jual dibagi average aggregate value of inventory. Jadi adalah rata-rata persediaan, rata-rata nilai persediaan, nah, atau rata-rata biaya persediaan. Nah, ini rata-rata biaya persediaan sendiri ini adalah average inventory for item, jadi dia jumlah average inventory for item, jumlah persediaan untuk barang tertentu kali unit value, jadi kali harga dari satu item atau satu barang tersebut. Nah, ini adalah definisi inventory returns ya, mahasiswa semuanya. Inventory returns adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen persediaan sebuah perusahaan. Jadi ini mewakili jumlah berapa kali persediaan perusahaan dijual dan diganti dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Jadi inventory returns yang tinggi menunjukkan bahwa sebuah perusahaan menjual persediaannya dengan cepat dan efisien, yang umumnya dianggap positif karena mengurangi resiko persediaan yang usang dan meminimalkan biaya penyimpanan dan meningkatkan arus kas. Sebaliknya, rasio inventory turns yang lebih rendah menunjukkan bahwa sebuah perusahaan mungkin memiliki persediaan yang berlebih, mengalami penjualan yang lambat, atau menghadapi kesulitan dalam mengolah persediaan secara efektif. Kemudian kita masih melanjutkan dalam mengukur kinerja MRP. Ini adalah hari pasokan atau days of supply ya, sama dengan average aggregate value of inventory, cost of goods sold dibagi cost of goods sold dibagi lagi 35 hari. Ya, ini adalah tingkat pengisian yang sebagian kecil dari pesanan yang diisi oleh pusat distribusi dalam periode waktu tertentu. Jadi mari kita lihat soal kasus studinya ya. Kasus studi ini adalah The Tomahawk Motorcycle Company manufactures motorcycles. Last year the cost of goods was 425 million ya. Jadi cost of goods biaya harga barangnya pada tahun lalu 425. The company had the following average value of production materials and parts, work in process, and finished good inventory. Jadi production materials and parts ini 4.629 ya. 4.629 juta US dollar. Terus kemudian work in progress 17.465 juta US dollar.
Finished good 12,322 juta US dollar sehingga total average aggregate value of inventory ya, jadi ini adalah rata-rata persediaannya 34,416 juta US dollar ya. Jadi mari kita hitung inventory turns-nya dulu ya. Inventory turns ini maksudnya semakin dia besar ya, artinya semakin perusahaan itu dapat menjual produknya ya. Nah, jadi cost of goods dibagi average aggregate value of inventory ya. Jadi ini cost of goods 425 juta ini, 425 juta, kemudian dibagi average aggregate value of inventory begini ya, 425 juta dibagi 3416 juta, jadi inventory turns-nya 12,3. Nah, ini yang termasuk bagus ya. Jadi di antara 10 sampai 20 itu termasuk bagus. Nah, kadang-kadang di bawah 10 itu kurang ya. Jadi ini maksudnya perusahaan ini dapat menjual barangnya dengan bagus, 12,3. Terus days of supply. Nah, ini average aggregate value of inventory. Jadi rata-rata inventarisnya dibagi ini malah dibagi cost of goods dibagi 36,5 days. Ya, jadi setelah dimasukkan semuanya ya, nah, nilai-nilainya days of supply-nya ini adalah 29,6. Nah, ini adalah jadi perusahaan itu mensuplai kepada perusahaan yang lebih kecil ini kira-kira 29,6 ya. Jadi ya kira-kira kurang lebih sebulan ya, sebulan dia mensuplai. Nah, ini termasuk bagus juga ya untuk average sepeda motor. Nah, ini termasuk bagus ya, sebulan sekali dia mensuplai ke distributornya ya. Nah, atau 29 hari lebih. Nah, ini adalah days of supply. Nah, ini kita masuk integrasi MRP. Ya, jadi mahasiswa semuanya sudah lihat ya di minggu kedua yang kita jumpa itu. Jadi MRP ini tujuannya berbagi informasi. Nah, jangan lupa MRP ini adalah soal berbagi informasi untuk mengurangi efek bullwhip, deteksi masalah dini, respon yang lebih cepat, membangun kepercayaan dan keyakinan. Nah, ini juga masih tadi ya, intinya integrasi MRP ini adalah perencanaan yang kolaboratif, peramalan pengisian ulang, dan desain. Nah, jadi dia intinya supaya informasi ini selalu ada di setiap jenjang. Ya. Informasi ini ada di setiap jenjang level proses perusahaan, ya. Terutama mengurangi efek bullwhip ini, jadi mengurangi informasi yang salah. Ya. Efek bullwhip ini informasi yang salah yang sampai kepada pemesanan sehingga pelanggan atau customer tidak menerima barang pada tepat waktu ya. Nah, ini namanya efek bullwhip. Kemudian biaya lebih rendah, utilisasi kapasitas yang lebih tinggi dan tingkat pelayanan pelanggan yang ditingkatkan. Nah, ini masih integrasi MRP ini akibatnya. Jadi alur kerja dapat lebih terkoordinasi, produksi dan operasi juga pengadaan juga ini akhirnya lebih terorganisasi ya. Jadi karena tadi flow of information-nya ini, nah dalam hal ini kalau efisien, jadi alur kerjanya, produksi, operasi, dan pengadaan semuanya terkoordinasi. Efisiensi produksi, respon cepat, layanan yang ditingkatkan, terus kemudian lebih cepat ke pasar. Jadi kita masih melanjutkan integrasi MRP ya. Jadi untuk mengadopsi model dan teknologi bisnis baru, ini perusahaan dapat melakukan penetrasi pasar baru. Nah, jadi perusahaan semakin berkembang dengan melakukan ekspansi ke pasar baru, kemudian penciptaan produk baru, dan peningkatan efisiensi, kemudian penyesuaian secara massal. Nah, ini integrasi MRP ya. Kemudian, nah ini collaborative planning, forecasting, and replenishment. CPFR ini, jadi dua atau lebih perusahaan dalam MRP untuk menyinkronkan perkiraan permintaan mereka ke dalam satu rencana untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jadi ini misalnya ada dua perusahaan, yang satunya supplier,
Yang satunya ini misalnya adalah perusahaan utama, dia bisa menyinkronkan MRP-nya ya, sehingga otomatis supplier dan perusahaan utamanya ini akan lebih cepat ya. Si supplier lebih cepat untuk pengadaan barangnya ke perusahaan utamanya dan akhirnya akan lebih cepat untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, ini namanya collaborative planning, forecasting, and replenishment ya. Jadi antara dua perusahaan, intinya kolaborasi antara dua perusahaan. Nah, ini juga masih sama, collaborative planning, forecasting, and replenishment ini. Jadi para pihak bertukar informasi secara elektronik. Nah, bertukar informasi secara elektronik dan penjualan masa lalu ya informasinya, terus data titik penjualan, persediaan di tangan, promosi terjadwal, dan perakiraan atau peramalan. Nah, ya, di sini adalah itu data yang mereka akan berbagi ya, bertukar secara elektronik. Nah, sementara perangkat lunak MRP dalam perencanaan sumber daya perusahaan, nah ini namanya Enterprise Resource Planning. Nah, ya, jadi ini adalah perangkat lunaknya ya. Jadi mahasiswa tolong ditekankan bahwa dalam MRP ini kata kuncinya itu adalah pertukaran informasi ya, sehingga dia adanya perangkat lunak yang mengintegrasikan komponen-komponen perusahaan dengan berbagi dan mengatur informasi dan data ya mahasiswa. Jadi tolong jangan sampai lupa ya bahwa yang penting dalam MRP ini adalah pertukaran informasinya. Nah, ini sekarang procurement pengadaan barang dan jasa. Jadi pembelian barang dan jasa dari pemasok, tim lintas perusahaan ini mengkoordinasikannya proses antara perusahaan dan pemasok, kemudian pengiriman sesuai permintaan, tanggapan langsung. Ini mengharuskan pemasok untuk mengirimkan barang saat diminta oleh pelanggan dan pengisian terus-menerus. Menyediakan pesanan dalam waktu singkat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, jadi ini namanya procurement management. Jadi pengadaan barang nih ya, pengadaan barang. Nah, pengadaan barang ini dia yang pertama harus ada koordinasi ya antara perusahaan dan pemasok. Jadi ini tim lintas perusahaan. Terus kemudian pengiriman. Nah, pengiriman ini mengharuskan pemasok untuk mengirimkan barang saat diminta oleh pelanggan atau perusahaannya ya. Nah, ini juga termasuk dalam procurement management dan pengisian terus-menerus. Jadi dalam waktu yang singkat. Nah, ini ya, dalam waktu singkat atau dalam waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan utama. Outsourcing atau pemberdayaan luar. Nah, jadi yang pernah saya ajarkan juga ya di kelas bahwa sekarang perusahaan besar dia tidak mungkin lepas dari yang namanya supplier atau outsourcing. Jadi saat mereka memilih outsourcing ini, mereka harus menentukan kriterianya. Yang pertama adalah sumber, nah, ini pemilihan pemasok. Yang kedua pemberdayaan luar, pembelian barang dan jasa dari pemasok luar, apakah ini sesuai atau tidak dengan barang yang perusahaan utama inginkan, kompetensi inti, apa yang perusahaan lakukan dengan baik, dan sumber tunggal perusahaan membeli barang dan jasa dari hanya beberapa atau satu pemasok. Nah, sehingga mudah untuk dikendalikan ya atau diatur. Nah, ini kategori barang dan jasa yang biasanya akan di-outsourcing atau akan diadakan oleh supplier luar. Nah, ini kalau contohnya kalau mobil ini ada ban, kemudian komponen listrik, terus kemudian kalau perusahaan furniture kayunya. Nah, ini juga perusahaan mobil ini biasanya bajanya harus dari luar. Nah, ini contohnya kalau logam, perusahaan logam ini jadi materi bahan mentahnya juga dari luar. Nah, sementara kalau perusahaan yang operator seperti perusahaan jasa ini, maintenance dan repair ini, ya kadang-kadang mereka menyewa kursi dan meja dari luar, laptop juga kadang bisa menyewa dari luar, kertas dari luar, cleaning service dari luar. Terus kemudian kalau transportasi, nah transportasi ini memang biasanya kita memakai jasa perusahaan dari luar ya, contohnya truk, kapal ada truk lagi, terus kemudian ini
Yang terakhir ini intinya komunikasi ya. Nah, ini ditekankan lagi bahwa komunikasi informasi lewat jalur elektronik ini sangat ditekankan ya supaya tadi pengadaan, kemudian jasa lintas perusahaan ini berjalan dengan sempurna. Nah, ini ya e-procurement dan e-pengadaan. Jadi pembelian langsung dari pemasok melalui internet dengan menggunakan paket perangkat lunak atau e-marketplace, e-hub, dan pertukaran perdagangan. Dapat mengefisienkan dan mempercepat proses order, pembelian, dan transaksi. Nah, sekarang sudah tidak lagi menggunakan kertas ya, jadi semuanya serba elektronik, namanya e-procurement. Nah, ini atau e-pengadaan sehingga mereka pesan menggunakan jalur internet ya. Nah, sehingga si suppliernya dapat pesanannya dan akan diproses secara cepat ya, order pembelian dan transaksinya. Nah, ini masih di e-procurement dan atau e-pengadaan, apa yang dapat dibeli perusahaan melalui internet. Nah, ini masukan manufaktur atau barang yang untuk bahan baku dan komponen yang langsung masuk ke proses produksi. Terus input operasi, pemeliharaan, perbaikan pengoperasian barang dan jasa. Jadi ini kita masih melanjutkan di e-procurement atau e-pengadaan ya. Jadi e-marketplace. Nah, e-marketplace ini adalah situs webnya. Nah, situs webnya ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa sudah pengalaman ke Shopee atau Tokopedia, nah itu seperti itu juga. Cuman ini dari bisnis ke bisnis. Nah, jadi dari perusahaan ke perusahaan ya. Intinya ada sebuah tempat website yang dimana perusahaan bisa memesan barang ke perusahaan lain. Kemudian ada juga fasilitas lelang terbalik. Nah, ini proses yang digunakan oleh e-marketplace bagi pembeli untuk membeli barang. Jadi perusahaan memposting pesanan di internet agar pemasok dapat menawar. Nah, ya, jadi ini adalah eh, kadang-kadang ada lelang ya, lelang di website tersebut sehingga si pembeli bisa menawar istilahnya seperti di Shopee itu juga ya, tapi ini digunakan oleh perusahaan ya, antar perusahaan. Nah, ini kita masuk ke analisis pengeluaran biaya. Jadi ini adalah proses formal untuk menganalisis data pengeluaran, kemudian mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan efisiensi proses pengadaan dan mengurangi jumlah pemasok. Nah, jadi ini adalah kalau si perusahaan ingin mengurangi biaya ya, jadi harus terus-menerus melakukan analisis data pengeluaran ya, mengurangi biaya pengadaan dan meningkatkan efisiensi proses pengadaan, mengurangi jumlah pemasok. Dan secara distribusi. Nah, ini mencakup semua saluran, proses dan fungsi termasuk pergudangan dan transportasi yang dilalui produk dalam perjalanannya ke pelanggan akhir. Pemenuhan pesanan, proses memastikan pengiriman pesanan tepat waktu, terus kemudian logistik, transportasi, dan distribusi barang dan jasa. Kekuatan pendorong distribusi adalah kecepatannya. Nah, ini adalah contoh distribusi sehingga dia akan melakukan eh, pengiriman dengan cepat. Nah, intinya cepat dan aman. Nah, ini adalah kekuatan pendorong dari distribusi. Nah, ini kita masuk ke pusat distribusi dan pergudangan. Nah, menerima, menangani, menyimpan, mengemas, dan mengirimkan produk tugasnya. Tren untuk pesanan yang lebih sering dalam jumlah yang lebih kecil, fasilitas flow-through, aliran lalu, dan penanganan material otomatis. Rakitan akhir dan konfigurasi produk dapat dilakukan di pusat distribusi. Ya, jadi ini kadang-kadang kalau produknya itu masih dalam setengah jadi, ya mungkin atau belum dirakit. Nah, ini bisa dirakit di pusat distribusi ya. Nah, ini adalah kita mulai masuk ke pergudangan ya. Nah, ini dalam gambar ini contoh pergudangannya. Jadi barang-barang ini masuk ke dalam gudang seperti ini ya. Sudah dia atur tempat-tempatnya sehingga nanti waktu untuk pengambilannya pun akan lebih mudah. Nah, ini sistem manajemen gudang. Jadi sistem otomatis yang menjalankan operasi sehari-hari dari pusat distribusi mengontrol item yang disimpan, diambil, dikemas, dan dikirim. Jadi fitur manajemen transportasi, manajemen pesanan, manajemen halaman, manajemen tenaga kerja, dan optimasi.
gudang. Contoh dari sistem manajemen gudang. Sistem manajemen gudang. Nah, ini mahasiswa harus tahu ya. Jadi kalau manajemen gudang ini intinya dia pakai sistem elektronisme dan sudah ada barcode untuk pengenalnya ya. Nah, ada barcode pengenal dan juga ada RFID ya yang pernah kita diskusikan minggu lalu. Nah, ini setelah diterima oleh si perusahaan, nanti akan dicatat oleh si pegawai ini yang order manajemen ini. Order manajemen, dia akan mengawasi ya. Order manajemen ini order edit, modified, and cancelled in real time. Nah, jadi ini yang akan mengontrol apa saja yang akan keluar masuk ya di warehouse ini. Kemudian warehouse management system, WMS ini warehouse management system. Dia yang akan menyimpan, kemudian mengeluarkan ya, menyimpan di warehouse. Terus kemudian ada custom labeling dan packaging, terus kemudian dia disimpan pakai apa namanya, pakai yang crane, apa bukan crane, ini adalah forklift, sorry, forklift yang kecil ini, mobil kecil ini namanya forklift, atau secara manual labor management. Jadi disimpan dan dikeluarkan menggunakan ini, tergantung jumlah barangnya ya, menggunakan mobil kecil atau secara manual. Nah, ini ada cross docking. Kalau cross docking ini namanya incoming shipment directed to shipping dock to fill outgoing orders without put away and picking. Nah, jadi ini kalau ini dia cuman berganti truknya saja kalau yang cross docking ini ya. Jadi misalnya truk dari Padang ke Jakarta mengirim barang, terus kemudian ada truk lagi dari Jakarta ke Surabaya, dia melanjutkan pengirimannya seperti itu ya. Ini namanya cross docking. Jadi untuk kuliah kita pada kali ini sampai di sini ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi materinya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Jadi kita tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.